Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang aliran-aliran filsafat. Salah satu aliran filsafat yang perlu kita pahami dan sudah sangat familiar dalam kehidupan kita adalah aliran filsafat idealisme. Dan yang kedua, aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat idealisme merupakan aliran yang menyatakan bahwa realitas itu tersusun dari jiwa dan juga dari ide. Artinya dia tidak hanya memandang realitas yang ada dari sisi fisik, tetapi yang paling mendasar bagi aliran idealisme adanya ide atau adanya jiwa dalam segala sesuatu. Nah, aliran ini merupakan aliran yang bisa disebut yang paling awal. Bahkan dalam filsafatnya Plato memberikan pembahasan yang sangat khusus tentang idealisme, yang mana bagi dia apa yang ada dalam realita kita ini merupakan gambaran dari apa yang ada dalam alam ide. Jadi dalam pandangan aliran idealisme, segala sesuatu yang real atau realitas itu harus dikaitkan dengan ide atau dengan jiwa yang ada dalam realita nyata itu. Artinya tidak memandang realitas sebagai satu-satunya hakikat, ya. Tetapi dalam realita itu ada ide yang menaunginya. Nah, aliran idealisme ini paling banyak diikuti oleh masyarakat. Artinya dia memiliki pemahaman yang cukup mendasar, cukup mendalam di masyarakat. Untuk lebih mudah dalam memahami idealisme dan pragmatisme, bisa kita gambarkan dalam dalam kegiatan, dalam aksi mahasiswa. Ketika mahasiswa di tahun 80-an, 70, 60 mereka melakukan demo, salah satu tujuannya karena mereka memiliki idealisme untuk bisa memberikan koreksian kepada negara. Mahasiswa senantiasa berada bersama rakyat, membela rakyat, kemudian menyuarakan suara rakyat. Tetapi di tahun 2000-an ke sini, pandangan mahasiswa yang seperti itu sangat sulit sekali untuk didapatkan. Nah, beberapa peneliti melihat bahwa mahasiswa bergerak atau mahasiswa bersuara ketika memang dari belakangnya ada yang mendorong, dalam tanda kutip, ada kepentingan-kepentingan yang membuat mereka melakukan demo-demo terhadap suatu kebijakan di pemerintahan. Nah, dari cerita ini teman-teman sekalian, mungkin muncul pertanyaan, apakah mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang idealis atau mahasiswa sekarang merupakan mahasiswa yang pragmatis. Artinya mereka melakukan sebuah koreksian karena mereka memiliki ide tentang hal-hal yang perlu mereka koreksikan kepada pemerintah, atau mereka melakukan koreksian karena ada kepentingan atau ada keuntungan pragmatis yang diberikan oleh beberapa tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, untuk mengetahui hal itu, coba kita lihat kepada definisi dari pragmatisme atau dari idealisme dan pragmatisme itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, apabila kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia KBBI, maka pragmatisme itu bersifat lebih mengutamakan kegunaan atau manfaat, ya. Dia bersifat praktis, kemudian bersifat pragmatis, gitu. Nah, di sini dari arti bahasa ini kita bisa melihat bahwa dalam pragmatisme tersimpan kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai, ya, tergantung kepada penerapan bagi kepentingan manusia. Nah, ini artinya kalau seumpamanya memberikan manfaat, berguna untuk kepentingan manusia, maka itu dilakukan, ini bersifat pragmatis, gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa pragmatisme ini menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, ya, tetapi tumbuh dan berkembang. Nah, lagi-lagi kembali kepada apa manfaat atau apa benefit yang didapatkan. Nah, apabila kita berpikir seperti itu,
maka aliran filsafat kita bisa dinyatakan atau bisa dikatakan ya mengikuti aliran pragmatisme. Nah, kemudian ada juga yang memberikan definisi bahwa pragmatisme itu memberikan penjelasan yang berguna tentang sesuatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan dan tujuan praktis. Artinya apa manfaatnya buat saya, apa manfaatnya buat kelompok saya, apa manfaatnya untuk lingkungan dan sebagainya, kemudian dilakukan. Nah, itu memiliki nilai-nilai dari pragmatis. Nah, adapun idealisme apabila kita lihat dari sisi bahasa, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, ini berarti memberikan cita-cita yang tinggi, ya. Nah, pengikut idealisme biasanya mereka menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dipahami. Nah, dalam pandangan idealisme ini maka kehidupan harus merujuk kepada sesuatu yang ideal, yang sempurna. Tidak hanya sekedar mendapatkan manfaat yang berupa materi. Nah, acap kali orang-orang yang berpikiran idealis, mereka tidak bisa menerima kenyataan yang yang sifatnya pragmatis tadi. Artinya dia terus berusaha bersikap untuk merealisasikan nilai-nilai dan ide-ide yang dia anggap sebagai nilai yang luar biasa. Nah, apabila kita rumuskan secara sederhana, maka bisa dikatakan idealisme itu hanya memiliki satu tujuan atau satu pegangan, ya. Nah, yang lain itu dikesampingkan. Nah, sedangkan pragmatisme dia tidak terkungkung atau tidak terikat pada satu cara, tetapi memiliki flexibility yang sangat tinggi. Nah, di sini maka seseorang yang memiliki berpegangan dengan aliran idealis, dia cenderung kaku, ya. Kalaupun dia terbuka, maka keterbukaannya itu sangat terikat dengan nilai-nilai yang dia pegang teguh, gitu. Nah, sedangkan yang pragmatis, kalau dia terlalu pragmatis, maka dia bisa menghalalkan segala cara, yang penting mendapatkan manfaat, yang penting mendapatkan benefit. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebagai seorang yang belajar filsafat, kita bisa menjadikan aliran idealis dan pragmatis ini sebagai sebuah jalan keluar, ya. Keduanya tidak perlu dibentrokan atau tidak perlu diadu-adu gitu, tetapi keduanya diposisikan dengan posisi yang sesuai, ya. Misalnya dalam kaitannya dengan cita-cita, dengan prinsip, dengan visi dan misi, kita harus memiliki idealisme yang tinggi. Tetapi dalam praktek, dalam pelaksanaan dari cita-cita, misi, dan tujuan, kita bisa menggunakan aliran pragmatisme yang mana di situ kita bisa bersifat fleksibel, kemudian kita bisa memilih jalan-jalan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari dua aliran filsafat ini, maka kembali lagi kita ingatkan bahwa filsafat itu memang memiliki makna yang sangat luas. Makna kefilsafatan itu kembali kepada para filosof itu berada, atau latar belakang dari filosof itu dibesarkan, dan setting sosial yang mereka tinggali. Nah, kita sebagai para pelajar di sini perlu mendalami aliran-aliran atau juga struktur dari kefilsafatan itu. Kemudian setelah itu kita bisa mengambil sikap yang paripurna, karena memang tujuan dari pembelajaran filsafat tidak lain dan tidak bukan kita bisa berpikir kritis, kita bisa melakukan sebuah upaya menyimpulkan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang sekedar mengikuti, tetapi kita memahami apa yang kita ikuti. Syukur-syukur kita bisa melakukan sebuah pembaharuan dalam kehidupan. Nah, ini saja terlebih dahulu untuk pertemuan bab keempat. Pastinya banyak hal yang perlu teman-teman kembali telaah dari buku yang sudah dimiliki dan buku-buku yang lain,
tentang bagaimana aliran-aliran kefilsafatan ini muncul dan terjadi di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.